Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian? Kali ini ada sebuah cerita menyeramkan, di mana seorang perempuan hamil melahirkan lalu bayinya diculik oleh kuyang. Langsung saja guys, ini dia ceritanya. Pada suatu malam yang dingin di sebuah desa terpencil di Kalimantan, seorang perempuan bernama Sari sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Kehamilannya sudah mencapai bulan ke-9, dan malam itu dia merasakan tanda-tanda bahwa waktunya semakin dekat. Suaminya, Agus, sedang tidak di rumah, karena harus pergi mencari obat tradisional di desa tetangga. Sari duduk di ruang tengah rumah panggungnya yang sederhana, merasakan bayi di dalam kandungannya bergerak dengan gelisah. Dalam keheningan malam, dia tiba-tiba mendengar suara berbisik di luar rumah. Hatinya terasa tidak nyaman, namun dia mencoba untuk tenang. Tidak lama kemudian, datanglah Mak Romlah, seorang dukun bayi yang dikenal di desanya. Mak Romlah sudah siap membantu persalinan Sari, membawa berbagai peralatan tradisional yang diperlukan. Namun, sebelum memulai, Mak Romlah tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah jendela dengan pandangan kosong. "Mak, ada apa?" tanya Sari, merasa cemas. Mak Romlah berbisik pelan, suaranya nyaris tak terdengar, "Ada sesuatu di luar." "Kuyang." Sari terkejut. Kuyang adalah hantu berwujud kepala terbang dengan organ dalam yang bergelantungan, sering menculik bayi yang baru lahir atau bayi yang masih dalam kandungan. Warga desa sering menceritakan kisah-kisah seram tentang kuyang, tetapi Sari tak pernah menyangka bahwa ia akan berurusan dengan makhluk itu. Ketika Sari mulai merasakan sakit yang makin hebat, suara di luar rumah semakin jelas. Seperti suara seseorang yang berbisik, namun samar dan menyeramkan. Mak Romlah dengan sigap mulai mempersiapkan segala keperluan, sambil terus menggumamkan doa-doa dan mantra pelindung. "Ayo, Sari, jangan takut, tetap kuat," ujar Mak Romlah dengan nada tegas namun tetap lembut. Di luar rumah, suara itu semakin mendekat. Angin malam terasa lebih dingin dan berat, seolah membawa hawa kematian. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu. Pintu itu bergetar, seolah dipukul oleh sesuatu yang tak terlihat. Jantung Sari berdegup kencang, tubuhnya gemetar. "Kuyang itu ada di luar!" Mak Romlah berteriak. "Aku harus segera menyelesaikan ini." Dengan penuh perjuangan, Mak Romlah mulai membantu Sari melahirkan. Saat kepala bayi mulai keluar, suara di luar rumah berubah menjadi jeritan melengking. Kuyang semakin dekat, seakan menunggu saat yang tepat untuk mencuri bayi yang baru lahir itu. Di tengah suasana mencekam, Sari merasakan sebuah kekuatan aneh. Seolah ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Saat bayi itu lahir dan mulai menangis, pintu rumah tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menerobos masuk, membawa bau busuk yang membuat Sari dan Mak Romlah mual. Di ambang pintu, tampak sosok yang melayang, matanya merah menyala, penuh kebencian. Organ dalamnya bergelayutan di udara, sementara mulutnya terbuka lebar, seakan siap mencabut nyawa bayi yang baru lahir itu. Namun, Mak Romlah tidak tinggal diam. Dia dengan cepat mengambil minyak kelapa yang sudah diberi mantra, lalu melemparkannya ke arah kuyang. Kuyang itu menjerit kesakitan, tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya terbang keluar dengan cepat, menghilang ke dalam kegelapan malam. Sari yang masih dalam keadaan lemah memeluk bayinya erat-erat. Air mata mengalir di pipinya, campuran antara kebahagiaan dan ketakutan yang luar biasa. "Jangan khawatir, Sari," kata Mak Romlah dengan lembut, "bayi ini aman sekarang. Tapi kita harus berhati-hati. Kuyang itu akan terus mengincarnya." Sari hanya mengangguk, hatinya masih terasa berat. Dia tahu, meskipun malam itu mereka selamat, ancaman kuyang akan terus menghantui mereka selama mereka tinggal di desa itu. Dengan penuh kewaspadaan, Mak Romlah terus merawat bayi Sari selama beberapa hari berikutnya, memastikan bahwa kuyang tak akan kembali. Namun, dalam hati kecil Sari, ia tak pernah bisa melupakan mata merah menyala itu yang suatu malam mengintai dari balik kegelapan, menginginkan bayinya. Dan dia tahu, kuyang itu belum selesai dengannya.